Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kopipa. NPM saya yaitu 1805170189, kelas 6D Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang audit sampling. Yang pertama itu ada definisi dan tujuan sampling audit. Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 350 mendefinisikan sampling audit sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Sampling audit dapat diterapkan baik untuk melakukan pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Meskipun demikian, auditor biasanya tidak menerapkan sampling audit dalam prosedur pengujian yang berupa pengajuan pertanyaan atau tanya jawab, observasi, dan prosedur analitis. Kemudian ada ketidakpastian dan sampling audit. Semakin banyak sampel yang diambil, semakin banyak waktu dan biaya yang diperlukan. Auditor juga mengakui adanya konsekuensi negatif dari kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang didasarkan atas kesimpulan hasil audit terhadap data sampel semata. Apabila auditor ingin mengurangi kemungkinan kesalahan keputusan tersebut, auditor harus menambah jumlah sampel. Hal ini mengakibatkan peningkatan biaya dan waktu yang diperlukan. Sebaliknya, apabila auditor ingin mengurangi biaya dan waktu untuk melakukan pemeriksaan, maka auditor harus mengurangi jumlah sampel. Hal ini akan memperbesar kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang didasarkan atas kesimpulan hasil audit terhadap data sampel tersebut. Ketidakpastian terhadap data sampel yaitu ada beberapa. Yang pertama ada ketidakpastian yang disebabkan langsung oleh penggunaan sampling atau resiko sampling. Yang kedua yaitu ketidakpastian yang disebabkan faktor selain sampling atau resiko non-sampling. Resiko sampling. Tingkat resiko sampling mempunyai hubungan yang terbalik dengan ukuran sampel. Semakin kecil ukuran sampel, semakin tinggi resiko samplingnya. Sebaiknya, semakin besar ukuran sampel, semakin rendah resiko samplingnya. Resiko sampling dibedakan menjadi dua, yaitu resiko sampling dalam pengujian substantif atas detail atau rincian. Auditor memperhatikan dua aspek penting dari resiko sampling yang meliputi resiko keliru menerima, resiko keliru menolak. Kemudian resiko sampling dalam melaksanakan pengujian pengendalian. Auditor memperhatikan dua aspek penting dalam resiko sampling, yaitu meliputi resiko penentuan tingkat resiko pengendalian yang terlalu rendah, resiko penentuan tingkat resiko pengendalian yang terlalu tinggi. Kemudian resiko non-sampling. Risiko non-sampling meliputi semua aspek risiko audit yang tidak berkaitan dengan sampling. Risiko ini tidak pernah dapat diukur secara matematis. Risiko non-sampling timbul karena kesalahan manusia seperti gagal mengakui kesalahan dalam dokumen, kesalahan pemilihan maupun penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit, salah interpretasi hasil sampel. Kemudian pendekatan sampling audit. Standar Profesional Akuntan Publik pada Standar Pekerjaan Lapangan ketiga menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit yang dapat dipilih auditor untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Kedua pendekatan tersebut yaitu sampling statistik. Sampling statistik lebih banyak memerlukan biaya daripada sampling non-statistik. Namun, tingginya biaya dapat dikompensasi dengan tingginya manfaat yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan sampling statistik. Sampling statistik menguntungkan manajemen dalam tiga hal yaitu perencanaan sampel yang efisien, pengukuran kecukupan buku yang dihimpun,
pengevaluasian hasil sampel. Di samping itu, sampling statistik mendukung auditor untuk mengkuantifikasi dan mengendalikan risiko sampling. Ada dua macam teknik sampling statistik, yaitu atribut sampling, variabel sampling. Sampling non-statistik. Sampling non-statistik merupakan sampel yang digunakan berdasarkan kriteria subjektif. Auditor dapat menentukan besarnya sampel yang diambil dalam sampling non-statistik. Dengan melakukan pertimbangan subjektif berdasarkan pengalamannya, pelaksanaan evaluasi atas sampel juga dilakukan berdasarkan kriteria subjektif dan pengalaman auditor yang bersangkutan. Sampling dalam pengujian substantif. Standar Profesional Akuntan Publik 350 Part 16 menyebutkan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan auditor dalam perencanaan sampel atas pengujian substantif. Faktor-faktor tersebut yaitu hubungan antara sampel dengan tujuan audit yang relevan yang harus dicapai, pertimbangan pendahuluan atas tingkat-tingkat materialitas, tingkat risiko keliru menerima yang dapat diterima auditor, karakteristik populasi. Di samping faktor tersebut, auditor harus cermat dalam mempertimbangkan pula hal-hal berikut: pemilihan sampel, pelaksanaan evaluasi atas hasil sampel. Kemudian variabel sampling. Variabel sampling tepat untuk diterapkan auditor antara lain yaitu pada observasi dan penilaian persediaan, konfirmasi piutang dagang, cadangan untuk piutang tak tertagih, cadangan persediaan yang rusak, menilai persediaan dalam proses, menilai aktiva tetap dengan public utility company. Penilaian umur piutang. Ada 3 teknik yang dapat digunakan dalam variabel sampling, yaitu mean per unit atau MPU. Langkah-langkah dalam perencanaan estimasi MPU meliputi menentukan tujuan rencana sampling, mendefinisikan kondisi kesalahan, mendefinisikan populasi dan unit sampling, menentukan ukuran sampel, menentukan metode pemilihan sampel, melaksanakan rencana sampling, mengevaluasi hasil sampel. Kemudian difference estimation. Dalam sampling, estimasi perbedaan ini, perbedaan dihitung untuk setiap item sampel yang sama dengan nilai audit item tersebut dikurangi nilai bukunya. Auditor kemudian menggunakan rata-rata perbedaan untuk menghimpun estimasi nilai populasi total. Variabilitas perbedaan tersebut digunakan untuk menentukan atau cadangan yang dapat diterima oleh risiko sampling. Sampling estimasi ratio. Dalam sampling ini, auditor menentukan nilai audit untuk setiap item sampel. Rasio dihitung dengan menghitung hasil pembagian jumlah nilai audit dibagi jumlah nilai buku item sampel. Rasio tersebut kemudian dikalikan dengan nilai buku total untuk menghasilkan nilai populasi yang diestimasikan, sama dengan estimasi perbedaan. Sampling dalam pengujian pengendalian. Standar Profesional Akuntan Publik 350 Part 31 menyebutkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan auditor dalam perencanaan sampel atas pengujian pengendalian, seperti telah dikemukakan bahwa dalam menyelenggarakan pengujian pengendalian, auditor memberikan 2 aspek penting dalam resiko sampling, yang meliputi resiko penentuan tingkat resiko pengendalian yang terlalu rendah dan resiko penelitian tingkat resiko pengendalian yang terlalu tinggi. Kesimpulan. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Dilakukannya sampling audit adalah agar sampel yang diperoleh representatif, yakni sampel yang mempunyai karakteristik yang sama dengan populasi. Sampel haruslah mengandung stabilitas yang berarti apabila jumlah sampel ditambah hasilnya tidak berubah.